Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya kembali menyapa setiap teman-teman Bible and Coffee. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, saya percaya hari ini akan menjadi hari lawatan Tuhan. Hari ini akan menjadi hari mujizat. Hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan pengharapan, karena Yesus Kristus Tuhan kita menopang dan menyertai setiap kita. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya betul. Dalam program Bible and Coffee ini kita dituntun, kita diarahkan, kita dibimbing Tuhan dalam jalan-jalannya, sehingga akhirnya firman yang setiap hari kita dengar saudaraku akan menguatkan, meneguhkan, dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang Tuhan karuniakan bagi kami, hari yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kembali ada dalam altar kudus Tuhan, memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami rindu sebelum segala sesuatu yang kami kerjakan di hari ini, kami mau mengambil waktu sejenak untuk diam di altar kudus Tuhan, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menetapkan hati kami, sehingga langkah hidup kami sepanjang hari ini menjadi mengalami kekuatan, mengalami sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, kami buka hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Perhatikan firman Tuhan ini. Dia, siapa dia? Allah kita, Tuhan kita, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi ingat saudaraku, kalau hari-hari ini kita mengalami kelemahan, kalau hari-hari ini kita mengalami ketakutan, hari-hari ini kita sudah tidak lagi berdaya, kita bilang saya udah gak mampu, saya udah gak sanggup, saya udah gak kuat. Dengar firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan yang sama mampu memberikan kita semangat, mampu memberikan kita kekuatan, mampu memberikan kita pengharapan. Kenapa? Karena ini yang saya percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau melihat anak-anaknya bersuka cita, mau melihat anak-anaknya mengalami lawatan dan kuasa Tuhan setiap hari. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dia Tuhan yang memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk mereka yang lelah dan mereka yang tidak berdaya. Ayat selanjutnya, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang yang menganggap diri kuat, orang-orang yang menganggap diri masih mampu tanpa pakai kekuatan Tuhan. Izinkan saya mengingatkan hal ini. Ada waktunya engkau akan merasa jenuh. Ada waktunya engkau akan merasa lelah. Ada waktunya engkau merasa capek. Iya kan? Itu sebabnya tangan Yesus selalu terbuka dan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sehingga akhirnya kita mengerti, sudah dikasih dalam Tuhan, hidup kita perlu Tuhan. Hidup kita perlu dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan kita kuat. Dekat dengan Tuhan kita mengalami kekuatan. Dekat dengan Tuhan kita mengalami sesuatu yang membuat kita tetap semangat. Ayat selanjutnya, ini yang penting saudaraku. Tetapi, wow, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa? Ada orang-orang di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masa-masa sukar, di tengah-tengah kesukaran hidup, dia tetap bisa bersyukur. Firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia dapat kekuatan yang baru, dia dapat pengharapan, dia dapat kesanggupan untuk tetap terus bertahan di masa-masa yang sukar. Bukan soal seberapa lama kita mengiring Tuhan, bukan soal seberapa lama kita melayani Tuhan, bukan soal seberapa banyak apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah engkau sudah menantikan Tuhan? Apa sih maksudnya menantikan Tuhan? Kita selalu memiliki pengharapan, kita selalu diam di kaki Tuhan, sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan kita mengerti. Alkitab mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, tidak akan pernah habis. Selalu baru. Ada masalah selalu dapat kekuatan, ada pergumulan selalu dapat kekuatan. Itu sebabnya
Masalah bukan menjadikan orang-orang yang menantikan Tuhan semakin tunduk, semakin terpuruk, semakin hancur. No, justru melalui masalah dia terbang tinggi, bak seekor burung Raja Wali. Alkitab mencatat, umpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang Alkitab catat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya pagi hari ini mengingatkan buat setiap kita. Yuk, sama-sama. Kalau hari-hari ini kita sudah mulai kehilangan semangat ikut Tuhan, kalau hari-hari ini kita udah mulai jenuh ikut Tuhan, kalau hari-hari ini kita udah mulai khawatir, masih mulai lagi mengalami ketakutan, mulai lagi tenggelam dalam ketidakberdayaan dalam mengiring Tuhan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Masih ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan yang baru. Masih ada Tuhan yang selalu rindu memberikan kemampuan, kesanggupan buat kita yang selalu dekat dengan Tuhan. Karena itu dari tempat ini izinkan saya mengingatkan buat setiap kita, yuk sama-sama semangat ikut Tuhan. Bagaimana kita bisa semangat? Yang pertama, tetap dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap semangat? Ingatlah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang ketiga, bagaimana kita bisa tetap semangat untuk mengiring Tuhan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Masalah apapun selalu ada jalan keluarnya. Tantangan apapun selalu ada jalan keluarnya. Karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau ngeliat anak-anaknya lemah. Tuhan gak mau ngeliat anak-anaknya kehilangan semangat. Tuhan gak mau ngeliat anak-anaknya mengalami duka cita. Itu sebabnya Alkitab mencatat dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah. Izinkan saya mengingatkan, yuk sama-sama semangat. Sama-sama bilang sama saya harus semangat menjalani hari ini. Amin. Karena orang yang semangat, Alkitab catat, dapat menanggung penderitaannya. Karena itu hari ini kita belajar, kita harus semangat mengiring Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sudah mulai kehilangan semangat, kita hari-hari ini sudah mulai kehilangan sukacita dalam mengiring Tuhan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Dekat dengan Tuhan, berharap terus kepada Tuhan. Ingat, apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah berhenti berharap. Karena orang yang tetap terus berharap dan menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Izinkan saya berdoa buat setiap teman-teman Bible and Coffee di dalam keberkatan nama Yesus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berucap berkat, hamba-Mu menyampaikan berkat, hamba-Mu menyampaikan kasih Tuhan atas setiap umat Tuhan, mereka yang mengambil waktu bersaat teduh sejenak di pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu. Kami percaya perkenanan Tuhan hadir, kuasa Tuhan hadir, dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biar tangan Tuhan yang menopang kami. Kalau hari-hari ini Tuhan dapati kami sedang lemah, kalau hari-hari ini Tuhan dapati kami sedang tidak lagi berdaya, kalau hari-hari ini Tuhan dapati kami sudah mulai kehilangan sukacita, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menguatkan, tangan Tuhan memberikan semangat yang baru bagi setiap kami, sehingga kami tetap terus setia, kami tetap terus mengiring Tuhan dengan sukacita. Berkati setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada, mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ingat, selalu ada sukacita, selalu ada pengharapan, selalu ada semangat tatkala kita mengiringi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.